Kalau kita lihat kan apartemen di Indonesia ini kan fasilitasnya jauh lebih mewah daripada di Singapura sebenarnya. Iya, iya. Jadi dalam artian adalah di Singapura untuk bisa dapat apartemen yang ada swimming pool, ada gym, ada garden, ada itu biasanya mahal sekali. Sobat Panangian, saya mengundang seorang yang sangat spesial yang sekitar ya sudah 15 tahun di properti. Coba Anda bayangkan 15 tahun di dunia properti, tapi usianya sekarang masih di bawah 40. 36 tahun. Pas persisnya. Nah, kenapa saya undang beliau ini? Karena dia menurut pendapat saya, pandangan saya, bakal menjadi seorang yang sangat berpengaruh di Indonesia dalam 5 sampai 10 bahkan 15 tahun ke depan. Kenapa saya katakan begitu? Karena di bawah 40 tahun memang pembentukan kesuksesan seseorang, kecemerlangan seseorang dimulai dari 40 tahun. Tetapi dia sudah memotong sebelumnya kan, karena udah 15 tahun persiapannya sebagai entrepreneur di bidang properti. Nah, jadi satu saat dia akan menjadi legend di Indonesia. Nah, saya undang adalah, mungkin Anda belum kenal, tapi sekarang jadi kenal, yaitu Bong Chandra. Halo Pak. Halo, selamat datang Bong Chandra. Selamat pagi. Thank you, Saya Pak, sangat, untuk undang. saya yang juga sangat respect karena melihat masa lalu Anda ya. Ya, jadi saya kenal Anda mulai di salah satu seminar Bandung. Di Bandung ya. Kita jadi pembicara ya. Anda sedikit diomel-omelin gitu ya. Jadi tapi saya pikir ini orang kenapa diomelin, orang beginian gitu loh. Entah kenapa tuh. Ini bakal orang hebat ini. Nah, jadi saya waktu itu sarankan, udah kalau kamu mau sukses masuklah ke properti. Ya, kamu masih ingat ya. Dan sekarang sudah terlihat ya. Dan kita kemudian ketemu di Surabaya ya. Surabaya. Nah, jadi kemudian ada pembeli franchise Panangian School, Pak Yo kan? Ya, terus adiknya juga membeli franchise di Bandung. Nah, setelah beberapa kali saya ngajar ya, saya pernah ketemu kamu dan sekarang kamu udah luar biasa. Jadi paling tidak saya merasa punya hubungan lah ya dari kamu. Saya banyak belajar dari Pak Panangian. Terima kasih. Dan memang saya sudah dilahirkan sebagai guru, Bong. Ya kan? Ya contohnya, ya kamu sudah IPO. Ada beberapa murid CPA yang sudah IPO juga, ya kan? Asian Power, ya. Itu dari sini tuh. Nah, kemudian juga ada beberapa orang lagi yang ya tidak menjadi mayoritas di properti, tapi dia di bisnis lain. Tapi ada propertinya. Nah, saya ingin sedikit menggali ya. Sejak usia 21 kamu udah main di properti ya. Apa motif kamu? Waktu itu kan kamu jadi pembicara, saya ingat. Kamu tulis buku, ya The Science of Luck. Terus ada buku lain satu lagi ya, apa? Unlimited Wealth. Unlimited Wealth. Jadi artinya apa? Kamu benar-benar seorang, apa ya, bisa dikatakan inspirator. Ya, untuk anak-anak muda pada zaman itu. Oh, usia 20 tahun kan? Kamu benar-benar milenial, masih menengah, ya kan? Jadi, apa yang membuat kamu masuk ke properti pada waktu usia 20-an, masih 20-an? Iya. Ya salah satunya juga adalah pada saat di Bandung itu kan kita satu stage, Pak. Iya. Jadi pembicara, satu stage dengan Pak Panangian. Jadi sedikit banyak saya ada interest dulu nih di real estate. Dan kemudian seperti yang Pak Panangian cerita, ada salah satu teman saya beli franchise dari Panangian School of Property di Surabaya. Dan Pak Yo. Ya. Nah kebetulan waktu itu Pak Yo itu mengundang Pak Matius juga. Ya, Pak Matius juga pengajar di Panangian School. Ya. Dan waktu itu saya diundang dari Jakarta ke Surabaya, saya satu pesawat dengan Pak Matius. Kemudian dari sana Pak Matius ajak saya untuk yuk kita develop properti. Kemudian saya ajak Pak Yo, kenapa? Karena kalau nggak ada Pak Yo saya nggak kenal Pak Matius. Kan nggak sopan kalau kita potong kompas. Jadi saya ajak Pak Yo. Kemudian Pak Matius ajak Pak Septian, jadi berempat ya. Saya, Pak Matius, Pak Septian, Pak Yo. Kita bikin Trinity, Pak. Ya, Septian itu juga dari Panangian School. Ya, betul. Orang Medan itu. Betul. Jadi semua dari Pak. Iya, semua dari grup ini. Luar biasa kamu. Ya, terus? Nah, jadi dari kita berempat ini, kita bikin Trinity Land tahun 2009, Pak. Oh, itu 2009. Dulu namanya masih Trinity Property Group.
Trinity Property Group, ya, ya. Nah, 2018 kita rebrand jadi Trinity Land. Nah, 2020 kita go public. IPO ya. Nah, bagaimana ceritanya dulu ketika kamu membangun sebuah proyek apartemen yang sangat sukses di Alam di Serpong, ya Alam Sutra ya. Orang waktu itu melihat ide kamu membangun apartemen untuk kalangan yang kamu bidik kan kalangan muda ya, milenial ya. Nah, bagaimana itu? Apa yang mendorong ide itu gitu muncul? Ya, jadi memang kalau kita flashback sedikit, perjalanan kita kan nggak langsung tiba-tiba apartemen. Jadi kita pertama kali bangun landed dulu ya. Di Ciledug itu rumah hanya 5 hektar, ada 300 rumah dan 65 ruko pada saat itu. Itu consider project yang nggak terlalu besar ya size-nya. Dan kemudian dari 2009 sampai ke 2014, dari sejak proyek pertama, itu kita nggak kerjain project. Oh iya? Jadi cuma satu project doang. Nah, kenapa? Karena kita ada kerjaan project di Bali, tapi kita kena tanah sengketa. Kita ada mau develop project di Balikpapan, tapi ternyata kerjasamanya nggak lancar. Kita mau kerjain ruko di daerah Citra, Jakarta Barat. Ada masalah di perizinan. Jadi ada. Jadi ya nggak semua lancar mulus. Iya, tapi itu kan jadi pelajaran sangat penting itu, iya kan? Ya. Akhirnya 2014 baru kita masuk di apartemen. Ada 2 tower namanya Brooklyn. Nah, pada saat itu kita Brooklyn ya. Di Alam Sutra 2014 itu properti itu mulai sideways ya. Ya. Jadi belum turun tapi belum sideways. ya. Karena boomingnya itu udah mulai dari 2010, 11 terus ya kan. Jadi ya 14 memang udah mulai sideways gitu ya. Apalagi waktu itu kan mulai masuk pemilu kan. Pemilu. Ya, terus. Dan pada saat itu kita sebenarnya sempat menggambarnya itu adalah ruko, tapi ruko yang agak tinggi 5 lantai. Karena kita nggak confident lah. Kita kan nggak ada pengalaman bangun apartemen. Ya sebelumnya ya. Masa nanti kalau misalkan ini langsung bangun apartemen kan. Dan waktu itu juga kita beli lahan kebetulan di dalam wilayahnya developer, yaitu Alam Sutra. Iya. Jadi kita lagi berpikir nanti bisa nggak kita bersaing sama yang punya kawasan? Ya, tentu. Terus orang percaya nggak sama kita? Ya. Dan pada saat itu akhirnya kita putusin, kita bikin terobosan. Waktu itu di Alam Sutra itu belum ada Soho. Ya, belum ada. Jadi kita bikin Soho, small office, home office pertama di Alam Sutra. Dan ternyata berhasil diserap dengan baik. Walaupun dulu saya ingat pertama kali kita undang broker, ya properti, nggak ada satupun Pak yang mau jual proyek kita. Kenapa? Karena ya balik lagi, mereka kalau disuruh pilih, saya sebagai broker jualan Sumarekon atau Ciputra atau Alam Sutra atau Trinity yang belum ada project lebih aman, main aman ya. Iya dong, yang sudah punya brand ya. Sudah punya brand. Terus ya udah mau nggak mau kita harus bentuk tim sendiri. Ya, in-house. Nah, rekrut in-house pun juga nggak gampang. Kenapa? Karena orang-orang yang marketingnya senior juga nggak percaya. Akhirnya kita rekrut anak-anak lulusan BINUS. Ada yang bahkan belum lulus. Jadi masih magang-magang, belum lulus. Jadi lucu, marketing kita tuh dulu masih muda-muda, ya kan? Terus kemudian kita ya buat beberapa terobosan, salah satunya kita buat show unit tapi di tengah mall, Pak. Di Atrium Mall. Nah, itu adalah pertaruhan kita lah, karena kan kalau di Atrium Mall itu 1 minggu pameran, udah bangun atrium mahal 1 miliar lebih, minggunya harus dibongkar. Iya. Nah, tapi kenapa kita pilih atrium? Karena mall itu kan, di atrium itu kan puluhan ribu orang setiap minggu datang. Kalau kita buat di show unit, di marketing galeri kita bisa kita hitung pakai jari setiap weekend berapa sih yang datang. Gitu. Jadi ya walaupun dihancurin dalam waktu 1 minggu, tapi ternyata yang proyek kami yang di Brooklyn kita bisa jual waktu itu ya 900 unit itu sold out dalam 45 hari, Pak. Luar biasa ya. Berapa nilainya itu waktu itu? Itu sekitar 1,2 triliun. Wah, itu dia. Pada saat itu. Itulah. Jadi kita kebetulan cukup beruntung, kita dapat timing yang tepat. Dan kita juga berpartner ya, Pak. Jadi yang Waskita yang Brooklyn ini kita join dengan Waskita. Dia land-nya dia, kamu. Land-nya kita. Land-nya kamu. Land-nya kita, terus kita join 50-50. Construction ya. Dia construction ya, supaya menjamin ya, supaya menjamin construction-nya. Dan itu sekarang sudah sudah diserah terimakan ya? Sudah diserah terimakan dan okupansinya di atas 70%. Ya, karena memang lokasinya anak muda yang sekolah itu banyak sekali di situ kan, di Prestia Mulia, ada beberapa kampus lagi di sekitarnya, dan environment itu sangat pas dengan orang muda ya. Ya kan, orang muda yang ingin hidupnya di kawasan yang tertata rapi ya.
Ya memang itu luar biasa itu. Nah kedua, Anda juga membangun lagi di sana. 2014, Ya. 2000 tahun berapa lagi di situ? Ada kan? Jadi total dari 2014 sampai sekarang kita ada 7 tower, Pak. 7 tower. 6 sudah jadi, tower ke-7 lagi under construction. Nah, jadi setelah Brooklyn Ya. kita langsung dapat momentum. Kita bangun lagi di Jalan Raya Serpong, itu namanya Springwood. Nah tahun berapa itu? Itu 2014 juga, Pak. Wis, jadi nggak selang jauh ya, begitu berhasil di sini langsung. Langsung. Kan? Ada confidence untuk Langsung. karena udah dipercaya, udah ada 900 orang yang beli ya, paling nggak udah percaya kan di daerah itu ya. Ya, jadi itu kita habis juga 6 bulanan kurang lebih. Berapa unit? Itu ada 1.400 unit. Oh, tapi lebih lebih tinggi ya. smaller size, Pak ya. Jadi Ya. unit yang lebih kecil. Berapa meter yang Springwood itu? Dulu Springwood kita ada yang ukuran studio 18 meter. 18 meter. Ada yang ukuran 2 bedroom juga. Sementara kalau yang di Soho yang pertama itu yang Yang pertama agak besar. agak besar. Unit-unitnya. Berapa unit? Berapa meter? Berapa meter? Kita studionya aja 30-an meter. Oh. Netnya ya. Jadi kalau Ya, sama Hemigus bisa 35 meter. Ya. Terus kemudian Soho-nya dia 70-an meter, 60-70 meter. Jadi lumayan besar. Iya dong, ya. Ya seperti di Jakarta juga Soho-nya kan mirip ya. Iya, betul. Yang itu di Casablanca terusan itu kan? Betul. Ya kan? Nah, terus kemudian habis Springwood apa lagi? Nah, setelah Springwood kita bangun Yukata di 2016. 16. Wah, ya itu pasar udah mulai rusak itu. 2016. Lokasi kebetulan persis di sebelah Brooklyn. Oh, Jadi iya. Brooklyn ada 2 tower. Iya. 1 hektar kita beli lagi 5.000 di sebelahnya. Nah, kita bangun yang termasuk apartemen paling tinggi di Alam Sutera. Oh. Dia Berapa lantai? 35 lantai. Oh iya, terus? Terus kemudian konsepnya adalah untuk yang high end. Jadi kita bikin yang harganya 2 miliaran lah kurang lebih. Oh iya? Ya. Hanya ada 300 unit dan private lift. Oh, ya. Nah, sekarang juga sudah terjual mungkin 90, hampir 100%. Iya. Dan sudah serah terima juga, sudah selesai juga. Ya, itu konsep Japanese ini Japanese. Jadi style ya? Style, kita bikin konsepnya itu adalah private lift. Ya. Terus di apartemennya juga ada onsen, ya, fasilitas untuk hot springs. Oh, Jepang lah, spesialis Konsepnya Jepang. Japan ya. Walaupun yang beli orang Indonesia. Nah, iya, itu nggak masalah kan. Dia sentimen ya, Pak. Dia Iya, pernah betul. sekolah di sana dan segala macam kan. Betul. Selalu ada penggemarnya. Nah, kemudian itu proyek ketiga. Proyek keempat, Nah, proyek keempat kita bangun namanya The Smith. The Smiths. Ya. Di daerah-daerah itu juga ya? Sama, Alam Sutera juga. Waduh. Ya. Jadi Anda Raja Alam Sutra sebenarnya. itu apa tuh? Bedanya dengan Yukata apa bedanya? Nah, Perbedaannya? The Smith itu dia mixed use, Pak. Jadi lantai pertamanya office, strata, Soho, dan residence. Ya. Nah, bedanya adalah dia ini semua AC-nya pakai VRV. Jadi tidak ada balkon, tidak ada unit outdoor AC-nya. Jadi semua AC-nya ada di paling atas. Ya. Nah, kemudian jadi semuanya full glass window. Ya. Konsep kita waktu itu kita bikin home of startup company. Oh. Jadi ya, orang ya. startup founder yang tinggal di sana, kerja di sana, Ya. dan juga sudah serah terima dan sudah selesai juga. Oh, itu tahun 2017. 17. Waduh, ngeri ya. Anda bermain di waktu-waktu yang sangat mengerikan. Iya, betul. Terus itu proyek keempat. Proyek kelima? Proyek kelima kita bangun di Serpong juga. Kita bangun super block, Pak. Namanya adalah Collins Boulevard. Collins Boulevard. Ya. Collins Boulevard itu ada 2 tower. Ya. 1 retail di bawahnya, terus ada komplek ruko, kemudian tower pertama ini ada 1.000 unit, itu sudah selesai, sudah serah terima. Oh. Konsepnya kita itu adalah Melbourne. Oh, Melbourne. Konsepnya kayak kita bikin art gallery Ya, tapi di dalam Collins. residence. Itu Collins Street. Ya, Anak Collins saya Street. di Melbourne tinggal di Collins Street. Tinggal ya. Iya, Itu inspirasi kita, Pak. Iya, di tempat yang paling tinggi di situ waktu itu. Iya. Nah, ada hotel di depannya Westin. Nah, Iya. dekat-dekat situ. Itu CBD-nya Melbourne itu. Kita inspirasi dari sana. Jadi Luar pada saat biasa, kita luar trip di biasa. sana, Iya. Udah kita bikin nama College Boulevard. Iya. Nah, sekarang lagi under construction untuk tower yang keduanya. Oh, sekarang ya ongoing-nya. Nah, itu proyek kelima ya. Ya, betul. Proyek keenam, Proyek ke-6 kita ada yang di luar kota ya, Pak ya. Kita Ya. ada di Batam. Batam. Itu 20 hektar. Apa namanya? Max Boulevard. Oh, Max Boulevard. Max Boulevard. Terus kemudian kita kerjain project juga di sekarang kita bangun city development, Pak. Township namanya Sequoia Hills. Di Sentul, Pak. 90, Sentul. 95 hektar. Oh, iya. Itu di sebelahnya sirkuit Sentul persis. Oh, nah berarti itu masih tergolong baru lah ya, Landed, proyek keenam ya. ya, landed ya. Landed. Oh, tapi bagus dong. Karena Anda sudah punya brand, paling tidak
ya itu akan diburu atau diikuti orang yang sudah menikmati capital gain atau yang sudah trust lah ya. Yang proyek ke-7. Jadi proyek ke-6 tadi kan Batam, proyek ke-7 Sequoia. Oh Sequoia, proyek ke-7 Sequoia yang di 7 Sequoia. yang di Sentul ya. Sentul. Oke, terus. Terus kemudian proyek ke-8 kita ada di Lampung. Namanya Hotwell Business Park. Nah, kalau itu kita warehouse, Pak, logistik. Oh, iya. Ya, jadi warehouse estate itu 20 hektar. Terus kemudian proyek ke-9 itu ada di Labuan Bajo, Tanah Mori. Oh, iya. Itu 240 hektar, dia tourism. Tourism destination. Jadi kemarin kebetulan Asian Summit dia buat event di sana dan ITDC juga ada beli lahan kita juga. Jadi tempat convention center untuk Asian Summit gitu. Kemudian yang terakhir itu adalah yang kemarin itu ya, Asian Summit yang kemarin. Asian Summit ya, betul, di lahan itu kita. dicorot itu ya. Terus Tanah Mori, ya. Iya, Tanah Mori. Oh. Nah, terakhir yang proyek terakhir 9 atau 10 saya lupa, ini di Karawang Timur, Pak. Kita kerjasama dengan Alfamart. 26 hektar di depan Sumarekon persis. Oh. Di Karawang Timur. Luar biasa ya. Iya. Jadi artinya menarik ya, waktu kehadiran Ishak Chandra tahun 2018, dia salah satu dari managing director Sinarmas Land ya, yang sudah 25 tahun di properti ya. Dia angkatan pertama dari Panangin School itu tahun 98. Iya, dia ngomong baru saya udah berapa kali ketemu saya dia nggak pernah ngomong. Oke. Terus kemudian setelah itu Anda IPO. Nah, memang manfaat IPO sudah sangat jelas ya, karena orang menyoroti kan, publik menyoroti ya. Nah, berarti bisa dikatakan Anda berlayar dalam situasi pasar yang sangat ya turbulence ya kan. Karena kan mulai dari 2016 apalagi masuk ke Covid, itu kan benar-benar stagnan semua kan ya. Nah, sekarang apa rencana 5 tahun ke depan dari Trinity Land ini? Ya, jadi memang pada saat Covid itu mengubah kita punya bisnis model, Pak, secara keseluruhan. Oh, kenapa tuh? Karena sebelumnya kita high rise kan. Oh, high iya. rise itu kan adalah high risk ya. Iya. High rise dan high risk juga. Yes. Jadi kita melihat kayaknya lebih sustainable setelah post Covid kita mengganti menjadi landed. Ya. Ya, dan landed itu kita back to the basic ya. Back to the basic. Landed itu juga kita fokus pada 2 hal. Ya. Yang pertama adalah residensial, yang kedua adalah logistik. Oh. Ya, karena kan dengan perkembangan online, sekarang kan orang semua bisnis online, delivery, logistik. Kita lihat banyak si cepat, ya, kemudian banyak banget perusahaan-perusahaan logistik yang lagi naik daun. Bahkan katanya ekspor sekarang itu melalui dia perlu gudang itu yang untuk ekspor keluar itu barang-barang Indonesia ya. Betul. Jadi kita ngelihat bahwa ke depannya kalau dulu kan ada masa-masa emasnya office, strata. Nah, kita ngelihat ke depannya adalah masa-masa emasnya untuk logistik, Pak. Oh. That's why kita mulai masuk ke logistik. Kita start dari Lampung. Nah, kenapa Lampung? Karena Lampung itu adalah kota penghubung dari Jawa ke Sumatera. Iya. Gitu. Pintu-pintu masuk ke Pintu Sumatera. masuknya, betul. Nah, kemudian yang Anda sebut logistik ini supaya lebih jelas, apa produknya persisnya? Jadi kita bikin kayak multifunction warehouse, yang bisa ada etalasenya. Ya. Jadi lebih kayak lebih kayak clean assembly, Pak. Jadi bukan yang gudang yang kotor. Ya. Tapi mereka itu bisa bikin workshop di sana. Jadi kalau misalkan di sini di ruangan ini kan ada parkit nih. Kan ada perusahaan-perusahaan vendor-vendor parkit. Mereka pasti butuh showroom yang sambil kasih lihat ketahanan bahan, workshop. Nah, mereka bisa taruh gudangnya di belakang, di bagian depannya itu adalah untuk etalasenya, atasnya bisa untuk office. Jadi yang clean assembly yang rata-rata orang mungkin nggak butuh besar, mereka hanya butuh showroom dan sekalian tempat taruh gudang. Jadi kalau orang mungkin dia punya showroom di mall-mall, tapi begitu ada klien tertarik, yuk kita ajak ke workshop kita. Gitu. Itu yang di Lampung itu ya? Yang di Lampung itu. Nah, yang di Bodetabek belum akan. Akan, tapi belum. Lagi disiapin ya. Oh. Belum. Jadi artinya dalam tempo, artinya kan Trinity itu berdiri tahun 2009 ya. Jadi sekarang sudah 14 tahun ya. 14 tahun. Sudah 10 proyek. Wah, luar biasa itu. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Jadi 5 tahun ke depan Anda melihat bisnis logistik ini akan baik lagi. Oke. Sekarang saya mau tanya,
kalau ada rencana membangun rusunami, ya. Kita bicara residential. Di kota. Residential yang disuplai pemerintah, dipasuk pemerintah, supportnya adalah untuk di bawah 160 juta. Itu di mana-mana itu. Ya, jadi di suburban gitu biasanya. Nah, kemudian di antara 160 juta sampai 500 ada yang disebut sebagai low cost apartemen yang paling potensial. Itu menurut riset dari Ali Tranghanda, kemarin saya ajak dia 350 sampai 500. Tetapi dia bilang, ya Pak, pemerintah harus mensupport KLB. Kalau harganya udah berapa 30 juta, KLB dikasih 7 itu oke katanya. Nah, menurut Anda prospek, karena Anda kan sudah membangun high rise ya. Iya, high rise dan sangat sukses untuk milenial. Menurut Anda, kalau ada yang mengatakan itu dibangun ratusan ribu, itu masih ada nggak di Indonesia ini? Ya, ratusan ribu unit gitu ya. Saya pikir harusnya masih ada ya, karena kan sekarang yang namanya transportasi, apalagi ada LRT kan. Ada LRT City bahkan dengan Adikarya. Jadi sebenarnya kalau saya lihat orang-orang khususnya milenial atau keluarga muda, mereka itu nggak terlalu masalah tinggal dekat atau agak jauh sedikit, itu nggak masalah. Yang penting ada akses transportasinya. Betul. Oke. Jadi selama bisa ada support dari misalkan LRT atau MRT atau busway atau misalkan KRL, itu harusnya sih bisa. Ya, karena sekarang kan orang itu udah nggak punya pilihan lagi ya Pak ya. Jadi kalau misalkan kita lihat ngejar-ngejaran dengan kenaikan harga, kenaikan gaji dengan properti itu udah nggak ngejar lagi. Nggak mungkin. Jadi memang mau nggak mau harus yang rumah yang bersubsidi, gitu. Karena kalau nggak, ya mereka akan selamanya. Apalagi sekarang kan kemarin saya lihat berita 200 triliun itu hanya di judi online aja Pak hilang. Coba kebayang kalau misalkan 200 triliun itu 50% ya Pak ya untuk properti itu udah jadi udah jadi properti. Cuman ya, itu setiap tahun loh, Pak. Jadi 200 triliun itu setiap tahun. Jadi tahun depan nanti kebakar lagi 200 triliun. Nah, memang itulah persoalan pemerintah dengan fenomena-fenomena lifestyle yang diserbu dengan konsumerisme dan ada lagi yang negatif. Waduh, memang itulah tanggung jawab pemerintah. Terutama dengan adanya pemilihan presiden tahun 2024 ini. Memang itulah isu yang harus ditangkap segera. Kenapa? Kalau ingin membangun generasi muda yang tangguh, untuk bersaing dengan ASEAN, tanpa ada sebuah intervensi nggak akan ada Pak. Karena lifestyle mereka sekarang itu sosmed itu kan Pak. Ya ada yang mencoba menusuk pikiran mereka sharing. Kok sharing di Indonesia nggak masuk itu Pak. Karena individualisme di Indonesia nggak setajam dengan di sana. Orang Indonesia kan suka ngumpul. Jadi sharingnya itu ya paling hangoutnya sharing. Tapi kalau namanya kepemilikan itu nggak boleh di-sharing. Ya kan itu jati diri manusia mana di-sharing sih. Ya kan manusia yang tangguh itu ya harus punya rumah. Betul. Gitu loh. Nah, jadi Asia ya Pak ya? Iya dong, terutama orang Indonesia Pak. Karena orang Indonesia kan Undang-Undang 45 kan menyatakan bahwa tempat tinggal itu merupakan sebuah wujud atau ukuran dari kesejahteraan. Sementara tujuan Indonesia, goalsnya itu kesejahteraan yang adil dan makmur. Loh, kesejahteraan adil dan makmur lagi. Jadi 3 tahap. Jadi oleh karenanya kita harus belajar dari China gitu. Kenapa di China semua ada rumah dikasih pemerintah? Ya karena mereka memang negara komunis ya. Dari dulu memang ya dia bertekad itu. Tapi Indonesia karena di undang-undangnya sudah ada, mau nggak mau pemerintah yang akan datang akan dipaksa untuk memikirkan itu anak muda itu ya. Nah, kalau Anda tadi mengatakan bisa ya. Sekarang kita exercise. Kalau harga misalnya di setting pemerintah, oke 500 juta paling tinggi, dimulai dari 350 juta. Size-nya 30 meter. Sekarang kita hitung aja 500 juta. Bisakah itu misalnya dibangun di sekitar, Anda bilang tadi kan LRT lah ya. Bisa nggak itu dibangun di sekitar Pondok Gede gitu? Dengan harga 500 juta. Ya sebenarnya balik lagi tadi kan harus ada support dari pemerintah, misalnya KLB ya. Iya dong. Kan KLB, karena kadang-kadang ya sekarang kita terbentur. Ya kadang-kadang misalkan kita mau jual murah tapi KLB cuma 3.
Nggak bisa. Ya kan, jadi akhirnya kita terhambat. Yang kemudian yang kedua adalah tadi transportasi, karena yang berat itu untuk pengembang itu adalah untuk harga yang 500 jutaan itu adalah membangun gedung parkir ya Pak. Oh, Ya kan, karena ya, kalau kita hitung kan misalkan cost per parkir itu ya kalau kita hitung kasar bisa 100 jutaan, 150 jutaan sebenarnya. Oh ya. Kalau 1:1 ya Pak. Ya, 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 ya. Karena memang parkir itu walaupun mungkin mobil kita besarnya nggak sampai 30 meter persegi, tetapi untuk sebuah mobil itu bisa ada tempat parkirnya, kan butuh ruang untuk buka pintu kanan, Ya, ya, ya. pintu kiri. Memang desainnya begitu, 30 meter driveway, ya. Iya, betul memang ya? iya, memang. Jadi kalau kita hitung semeter 5 juta aja itu sudah 150 juta. Kalau kita perlu support parkir kan. Nah, tetapi kalau misalkan kita dapat KLB yang cukup tinggi, kemudian Misalnya 7 ya. 7 Ya. atau 6, 6 atau, ya. lalu kemudian sudah ada LRT, nah maka di situ developer bisa memaksimalkan ya kan efisiensi dari unit sehingga harganya bisa lebih terjangkau. Jadi contoh misalnya kalau kita mau sedikit exercise, kalau misalnya di LRT sepanjang ya Cibubur sampai ini kan sampai Jakarta, Ya, dari Bekasi Barat lah. Ya. Tidak perlu koneksi langsung ke situ ya, tapi dekat lah ya kan Dekat, Pak? ada feeder-feedernya ya. Ada dong, harus ada dong. Itu kan bisa dibuat pemerintah. Nah, kalau misalnya harga tanah di situ, let's say kira-kira berapa harga tanah yang optimal dengan KLB 7 contoh? Kalau misalkan jual dengan harga 500 jutaan ya Pak ya? Yes. Harusnya sih kalau KLB 7 harga di angka 10 jutaan Per meter sampai 15 jutaan masih bisa. 10-15 ya. Ya, 10, Mungkin sampai 20 mungkin masih bisa ya. 20 agak berat. 20 agak berat. Enggak. Jadi gini, kalau usulan kita parkir nggak perlu satu-satu. Oh ya, kalau nggak ada parkir ya bisa. Iya dong. Iya betul. Kalau 1-3 dia harus bayar di luar dari subsidi pemerintah lah. Iya, iya. Nah, jadi yang disediakan mungkin kalau 600 unit yang disediakan cuma 200. Iya, iya. Lu opsi ya beli silakan, ya kan? Nah, kemudian 20 juta dibagi 7 ya, kurang lebih ya. Iya. Nah, kemudian construction cost. Ya, construction cost sih sekarang mungkin around sekitar 7 jutaan ya Pak ya. Nah, katanya ada kemarin saya ketemu dengan Thomas Go, ada suatu bahan di China yang sangat bisa dibuat jadi lebih murah. Iya. Cuman karena pemerintah kan tidak ingin import. Jadi, Iya. tapi orang Cinanya mau datang sini. Oh. Ya, asalkan minimal 40.000 unit. Oh. Nah, itu kan jadi bagus. Precast ya. Iya, bagus juga itu. Iya, dia membantu bahan-bahan yang membuat lebih murah kosnya. Iya. Tapi memang nggak jauh dari situ sih. Iya, Ya sekitar 6 juta katanya. Ya, 6 jutaan sampai 7 jutaan. 6 juta, ya 6 juta lah. speknya. Yang paling rendah. Terus ditambahin dengan tadi 20 dibagi 7 kan sekitar 3,5 lah ya. 3,5 tanahnya ya. Berarti kan sekitar 10 ya, Iya. dengan kos yang lain. Nah, kalau dia jual 30% 13 kan sudah oke kan? Ya, 13 jutaan ya Iya dong, sebenarnya. iya dong. Nah, karena kan nanti pemerintah yang akan misalnya gini loh, sailingnya mungkin nggak perlu dibuat. Iya. Contoh pokoknya supaya deliver Ya. kepada rakyatnya. Nah, berarti bisa dikatakan kalau dibangun itu misalnya di Jabotabek 100.000, itu masih mungkin dong. Iya, iya. Masih Asalkan di titik-titik itu ya. Betul. Nah, pemerintah hanya membuat studi, melibatkan consultants, Iya. lalu dari studi ini nanti akan ketemu apa yang harus disupport sama Pemda, Iya, betul. ya kan? Nah, ketika presiden terpilih, kita sudah mengenal bahwa visi presiden adalah visi menteri. Jadi nggak ada visi menteri, visi presiden yang ada. Nah, karena presiden yang menetapkan subsidi-subsidi tadi, nah, menterinya tinggal bernego-nego dengan Pemda melalui study dari consultants. Iya. Setuju ya? Iya, iya. Jadi artinya pengembangnya jangan dibikin memiliki risiko di situ. Iya. Karena kalau ada risiko nanti ada lagi dia untungnya jadi hilang lagi kan. Iya, betul. Itu yang jadi isunya kan ya. Betul, betul. Karena sampai sekarang katanya pemerintah sudah mengeluarkan suatu surat 8,9 juta semeter tapi nggak ada yang bangun. Iya. Karena memang nggak masuk akal gitu kan kira-kira ya. Nah, oke. Kemudian ada lagi ide begini. Ide saya ya. Kita lihat kasus dari Kalibata City. Itu ada sekitar hampir 10.000 loh. 10.000 unit. Iya. Dulunya dijual rata-rata cuma 150-an. Tapi karena yang masuk itu bukan orang yang sesungguhnya ditarget, Iya. ya kan? Investor Ada yang punya 2 mobil, Iya. ya owner occupier, tapi ya bukan dia gitu loh Pak. Iya, iya. Ada dokter, wah udah bukan dia lah. Iya, iya. Padahal dulu kan sasarannya kita kan untuk menengah middle lower gitu kan. Nah, jadi saya punya pikiran begini, gimana kalau
misalnya Anda developer, Anda sudah menemukan satu lokasi. Terus kita sudah deal dah. Saya nego, saya yang beli semua deh. Saya pemerintah nih, saya beli semua. Terus ada researcher melihat, lokasi Anda pasti oversubscribe karena bagus. Ya. Misalnya kan 2.000 unit itu. Dites dari market ada 4.000. Pemerintah kan aman. Ya. Udah, pemerintah beli. Ya. Kan bisa dong harga kita nego kan? Bisa, bulk deal ya dengan Iya dong, bulk deal. dengan Nah, government ya. Anda bisa buat ruko di sana, itu kan urusan Anda lah. Ya. Ya, tapi kan kita sudah upayakan KLB dari Pemda, Ya. kita sudah sama-sama setuju dengan desain segala macam, langsung kita beli bulk. Nah, kita buat cash flow-nya ya. Lalu kita umumkan ke rakyat. Hai, kawan-kawan sekalian, di sini akan dibangun oleh Bang Chandra sebuah tower 2.000 unit. Iya. Bagi yang mau ya, tolong membuat lamaran gitu ya. Saya bersedia, tapi yang sudah harus merit. Kalau nggak merit nggak boleh. Karena kalau yang 500 juta itu harus merit. Karena ukurannya udah 30, ya kan? 30. Nah, 30 ya ada variasi lah. Terus buat surat di depan lawyer nanti akan memverify bahwa bila ada suatu data yang tidak benar dalam surat ini gagal, dan kalau saya ketahuan nggak gagal nanti diusir. Kan diperiksa lagi kan? Ya. Nah, lalu dia buat payment saya bisa nyicil 12 juta satu bulan. Pemerintah kasih 6 juta sebulan. Jadi saya punya 6 juta. Nah, mulainya uang saya ada bulan sekian. Nah, nanti kita matching dengan pembelian supaya apa? Pemerintah tidak perlu membiayai pembelian Anda. Jadi hanya cash flow aja jalan. Ya, kalau ada yang kekurangan kita top up lah sebentar kan. Nah, gimana kalau menurut Anda begitu? Itu good idea, Pak. Itu good idea, dan itu kayaknya semua win-win ya. Iya dong. Jadi government win, kemudian konsumen win, penghuni win ya, dan developer juga win. Saya kira iya, Bong ya. Karena apa? Begitu banyak yang dibangun tapi nggak kena sasaran. Iya, betul. Karena kecepatan orang-orang UMR ini, ya katakanlah bukan UMR ya, tapi milenial ini untuk mengurus-ngurus banking itu nggak semudah itu. Ya. Jadi Mereka harus pemerintah, ya? Harus pemerintah yang menjembatani gitu loh. Ya. Sementara risiko sama pengembang, ya oke lah dihimbau pengembang untuk menseleksi. Tapi kalau makin hari dia nggak ada orang, ya ngapain dia seleksi, dia jual aja sama siapa aja. Jadi, nah saya terinspirasi dari Singapura. Singapura kan SDB, Housing Development Board. Mereka yang men-setting kontraktornya, mereka yang mendeliver ke orangnya. Iya. Bahkan sophisticatednya di Singapura, antara orang India, orang Melayu sama orang Tionghoa, dibikin apanya? Komposisinya luar biasa itu. Iya, nggak pernah ada masalah di situ. Contohnya gitu ya. Jadi artinya, ada yang bilang tadi good idea. Oke. Anda juga melihat, nah sekarang gini, di antara 200 juta, 180 juta dengan 350, ada yang disebut dengan transit, renter occupier. Jadi contoh misalnya kalau tipe 21, bachelor yang baru kerja itu bisa masuk di sana sebagai renter. Tapi once dia merit, masuk ke rusunami yang 500. Iya. Jadi dia bisa bilang, ada dua kategori. Ya, kalau kita merit nanti kan double income. Kita nanti minta pemerintah ke sana. Nah, jadi yang in between di bawah 200 sampai 350 itu benar-benar sewa. Bagaimana Anda melihat itu? Ya, itu juga bagus tuh. Jadi ada tangganya, Pak. Ya kan, tangga karir ya, kan. Saya kira ya. Jadi kalau misalkan memang dia belum punya istri atau suami ya, tapi dia kerja, dia aktif ya, dia jadi rental occupier dulu. Ya, saya kira gitu. Jadi investasi pemerintah bukan hanya subsidi untuk siapa namanya itu si end user, tapi juga bukan subsidi. Pemerintah invest di land di vertical housing yang rental. Ya, Rusunawa, jadi Rusunawa gitu loh. Tapi modern, jangan Rusunawa yang ini ya kan. Milenial ini kalau nggak ada kata-kata kualitas, dia harus ada kata-kata kualitas. Simple apa segala macam lah. Jadi desain sangat penting ya. Betul. Itu yang membuat Anda berhasil menurut saya. Benar. Ini menjadi raja di Alam Sutra gara-gara itu. Anda sangat mampu mendekati apa yang dipikirkan mereka. Nah, itu yang kadang-kadang kalau pengembang-pengembang yang old fashion biasanya susah itu. Dia menyamaratakan, ya nggak bisa lagi sekarang itu. Nah, oke, Anda setuju dengan itu ya, bagus. Kemudian
kira-kira apa lagi subsidi yang dibutuhkan pembeli Rusunami untuk dia jangan ragu-ragu untuk hidup di vertikal? Apa keluhan-keluhan mereka selama ini? Ya, kebetulan memang kita belum pernah main di area situ, Pak. Kebetulan di area, maksudnya Rusunami. Tapi Oke, tapi kan yang di Springwood kita bukan Rusunami. Oke, harganya berapa? Kita harga waktu itu startnya memang 300 jutaan. Berapa meter? Di 2014 itu 18 meter, Pak. Oh. Ya, 18 meter. Tapi kalau dihitung-hitung masih mirip lah. Masih mirip. Nah, Cuma memang waktu itu belum ada subsidi aja dari pemerintah. Oh iya, itu maksud saya. Ya, kita nggak anggap itu Rusunami karena dia nggak ada subsidi. Itu fully swasta. Tapi kalau nanti kita desain seperti itu, apa keluhan-keluhan yang membuat, atau gini lah, apa yang membuat motivasi mereka, udahlah, gue mendingan beli apartemen. Nah, ada yang ngomong IPL gitu. Hah? Ya, salah satunya mungkin IPL sih. Tapi misalkan kalau kita lihat kan apartemen di Indonesia ini kan fasilitasnya jauh lebih mewah daripada di Singapura sebenarnya. Iya, iya. Jadi dalam artian adalah di Singapura untuk bisa dapat apartemen yang ada swimming pool, ada gym, ada garden, itu biasanya mahal sekali. Iya. Ya kan, dan di Indonesia juga kalau apartemen nggak ada parkir juga dianggap sebagai suatu hal yang gimana gitu. Karena di Singapura yang punya mobil mahal sekali. Sementara di Indonesia itu mobil kan bertambah jutaan kan setiap tahunnya. Jadi yang menghambat orang itu salah satu IPL, dan yang membuat IPL mahal itu adalah tadi fasilitas swimming pool yang besar, gym. Nah, sementara kalau misalkan kita mau buat IPL itu lebih terjangkau, ya memang salah satunya adalah harus membuat residence yang memang apa adanya. Ya, dan saya kira kalau untuk yang untuk milenial, saya kira pemerintah harus membuat pembatasan apa adanya. Ya. Harus Pak. Karena begini, mereka dianggap setelah 5 tahun atau tahun ke-10, income mereka bisa eksponensial. Ya. Jadi mereka nggak butuh itu lagi. Kalau tadi rental housing yang kita siapkan itu vertikal itu kan bisa disewa 2 tahun. Ya. Maksimum 5 tahun, dia harus keluar, harus gantian. Ya kan? Nah, kemudian Tsunami juga gitu. Kalau dia punya anak mungkin sudah 2, ya kan? Usia 40 tahun, dia masuk mulai 28 tahun, mungkin dia udah nggak tepat di situ. Dia pasti masuk ke tempat Anda itu. Asumsinya harus gitu dong. Ya, betul. Karena ekonomi Indonesia kan growing. Iya, jadi artinya ya kita harus mengasumsikan apa adanya lah dulu 10 tahun. Ya. Jadi nggak perlu ada kolam renang. Kalau mau berenang di tempat lain. Ya. Ini bukan private residence. Ini bukan private residence. Kita harus mendidik generasi muda juga. Ya. Jangan manja gitu loh. Jadi yang disebut dengan subsidi sebenarnya untuk mengencourage dia, untuk membuat dia confidence berubah gaya hidup. Ya. Jadi kemacetan bisa berkurang. Gitu loh. Pendekatannya cuman mungkin ya dibikinlah kualitas bangunannya sedemikian hingga ya kalau children playground atau apa yang memang dibutuhkan di dalam lah. Ya untuk jogging track. Saya kira cukup sampai situ. Jadi jangan sampai ada pemeliharaan parkir yang berlebihan. Wah, itu udah nggak benar malah justru. Dan itu transit, ingat ya. Itu selalu transit. Hanya transit aja. Iya dong. Mungkin 10 tahun. Kalau yang di renter mungkin 2 sampai 5 tahun. Nah, ya jadi konsepnya itu karena bagaimanapun pemerintah harus belajar dari orang-orang yang sukses seperti Anda mendekati cara berpikir mereka. Kalau enggak pasti gagal udah, ya kan? Nah, jadi kemudian IPL itu mungkin kalau disubsidi mungkin dia lebih ringan ya. Ya, mungkin bisa juga sih. Ya, ada yang bilang sampai 5 tahun, tapi saya nggak terlalu setuju kalau IPL disubsidi. Contoh katanya kalau IPL-nya itu misalnya 600.000 contoh ya 1 bulan. Kita subsidi 300. Tapi ada yang minta 5 tahun. Apakah nggak terlalu lama 5 tahun? Contoh. Kalau misalkan memang konsep awal adalah untuk transit, ya mungkin 5 tahun masih oke sih. Karena untuk transit sementara kan. Ya. Jadi supaya dia lebih nyaman mau mengambil lifestyle itu gitu loh. Ya, betul. Nah, karena dia nggak perlu harus punya mobil bolak-balik kan ya. Benar. Nah, jadi terutama kita akan bikin di lokasi-lokasi yang punya integrated kantong-kantong yang memang udah dekat lah dengan sekolah, mall, pasar. Gitu. Tapi saya kira kalau di Jakarta ya, kalau radius yang Anda bilang, semua bisa dicapai kok. Iya. Ya kan? Udah terbiasa lah macet. Jadi maksud saya begini, kalau dicari lokasi yang link dengan public transportation, hampir semua bisa dicapai kok. Iya. Sekarang kan? ini ya? Iya, sekarang saya kira iyalah. Karena Indonesia kan tipikal
ekonominya kan, pembangunan kotanya kan multiple nuclei theory. Di mana-mana meledak-ledak terus, ada terus. Makanya ada kadang-kadang bisnis ini misalnya coffee shop itu, ini mereknya ada di sana, ada di sana. Nah itu. Jadi artinya Indonesia ini sebenarnya kalau untuk fasilitas publik sebenarnya nggak terlalu ada kesulitan. Yang penting Anda bilang tadi, karena setiap hari dia menggunakan transportasi, itu yang paling penting. Yang paling memberatkan dia ya. Bagaimana menurut Anda? Setuju? Ya, salah satu sih itu. Karena transportasi itu kan beban yang paling besar ya. Karena kan untuk sampai ke kantor kan, karena lama, karena macet ya, dia butuh cost yang lebih mahal. Ya. Tapi kalau adanya lifestyle apartemen itu akan membuat dia lebih hemat dong? Ya seperti di Peak 2 kan, di Riverside itu kan mereka semua tinggal turun, udah ada kebutuhan semua sehari-hari. Jadi mereka lebih efektif ya. Yang saya lihat. Iya. Nah, cuman ya balik lagi, karena ini disuplai pemerintah, ya balik lagi Anda bilang tadi, ya apa adanya tapi berkualitas. Ya, betul. Boleh dong? Boleh. Itu kan buat tantangan manusia kan, Pak? Iya. Nah, harga tadi kan selama prosesnya transparan, maksudnya si developer nggak kena risiko, saya kira oke dong. Iya. Nah, oke. Kemudian sedikit saya bertanya lagi mengenai pandangan Anda terhadap mall. Ya, mall-mall di Jakarta ini kan banyak kan belakangan ini katanya, ya, terutama trade center. Ada yang menurun. Itu kenapa ya? Gejala apa itu? Ya, kalau misalkan trade center itu kan sempat booming di awal tahun 2000-an ya, Pak. Yes. Ya, alasannya adalah karena dari developer, keuntungan paling besar itu kalau bangun commercial property adalah trade center. Karena langsung dijual ya. Langsung dijual dan juga dia smaller size. Cuman misalkan 2x3, kan kios itu kan kecil kan. Iya. Nah, kalau kecil itu kan harga satuan per meter bisa tinggi. Seperti dulu waktu si peak-peaknya, paling tinggi-tingginya itu di pusat Grosir Metro Tanah Abang ada yang sampai 1 miliar per meter persegi. Waktu lagi peak-peaknya. Ya karena cuma 2x3 meter kan. Jadi kayak 6 meter ya jadi 6 miliar gitu. Dan itu satu, jadi kenapa kok orang-orang semua berbondong-bondong untuk developer awal 2000-an bangun trade center itu karena marginnya tinggi sekali. Yang kedua, efisiensi sangat tinggi. Jadi kalau kita bangun residence itu kan bangun mall ya. Bangun mall itu mungkin hanya bisa sellable areanya atau leasable area cuma 50%. Tapi kalau trade center bisa 70%. Karena koridornya cukup kecil. Iya. Ya 2 meter udah cukup. Tapi kalau di mall kan rata-rata koridornya sampai 6 meter, 8 meter. Betul. Terus kemudian dia juga ceilingnya juga tinggi. Kalau ini kan dia ceilingnya rendah. Iya. Nah, tetapi untuk bisa berhasil di trade center itu sangat tricky, Pak. Karena saya ngelihat, ini pengamatan saya, karena saya nggak main di trade center. Yang pertama adalah mesti ada klasifikasi yang jelas. Ya, jadi sebelum bangun trade center harus diklasifikasi. Misalkan ini pusatnya apa? Pusatnya mobil second, pusatnya misalkan spring bed, pusatnya furniture. Nah, di Thailand itu sudah dijalankan. Mereka buat compound retail. Compound itu artinya adalah mengelompok. Jadi bahkan ada retail yang isinya tuh hanya agency company. Agency creative company itu dalam satu compound. Ada retail area yang memang itu hanya di furniture. Ya kan. Nah, kalau misalkan kita retail tapi kita kemudian sembarangan, jadi tenannya itu campur aduk. Nah, jadi tidak ada fokus di sana. Itu yang pertama, pengamatan saya. Nah, yang kedua adalah biasanya pedagang-pedagang ini mereka itu adalah orang-orang berkomunitas, Pak. Jadi kita mesti bisa menggandeng mereka, even mungkin asosiasinya mereka, grupnya mereka, di mana mereka itu kan kompak-kompakan. Yuk, kalau misalkan ada trade center baru, kita pindah semua. Jadi mereka akan bawa crowd. Mereka sudah punya klien, mereka sudah punya existing consumer. Nah, jadi ya variabel-variabel itu yang harus kita lakukan untuk bisa buat trade center itu berhasil. Dan yang faktor yang ketiga adalah dengan adanya TikTok Shop, Shopee, Tokopedia, kemudian dan lain sebagainya, Lazada, itu yang akan membuat akhirnya ya orang-orang yang belanja online. Jadi 3 faktor itulah yang membuat trade center kenapa. Tapi kalau misalkan kayak lifestyle mall itu tetap akan, saya pikir mall tidak akan mati di Indonesia. Alasannya sederhana. Kalau dibilang, Pak, tapi banyak mall di luar negeri mati karena mereka subtropis, Pak. Tapi kalau di tropis lembab, mereka pasti akan cari yang AC. Jadi nggak akan mati. Gitu. Indonesia emang lagi suka hangout di situ kan ya. Betul. Nah, oke. Tapi kan pemerintah sudah membuat aturan ya
kan konteksnya Anda tadi bilang ada yang banyak yang tutup gara-gara bersaing dengan online shopping. Nah, sekarang pemerintah kan sudah membuat aturan. Dia boleh tidak lagi menjual di situ. Hanya promosi aja katanya. Jadi TikTok Shop ditutup ya. Ya. Karena komunitas orang yang punya itu kan sangat banyak sampai tutup nggak bisa bayar. Di berbagai store ya, di berbagai kawasan ya. Jadi bisa dikatakan dengan adanya apa yang Anda sebutkan tadi, mereka ini harus evaluasi semua ya. Betul. Direvaluasi ulang apakah masih relevan ya kan lokasi itu dengan itu tadi ya. Betul. Apa ya bila perlu berubah lah ya. Ya. Tapi ada yang menarik satu, shopping center pertama di Indonesia. Saya kan waktu itu baru SMA tahun 79. Itu dijual atau disewakan oleh John Sleng LaSalle, John Slinguton pada waktu itu tahun 979. Itu namanya yang di ujung Sudirman ini. Nah, itu shopping mall yang pertama itu di Indonesia itu. Oke. Blok M bukan ya, Pak? Bukan. Jadi di ujungnya sebelum ke Plaza Senayan dekat sekali. Apa namanya itu? Ratu Plaza. Itu pertama loh tahun 79 itu. Itu termasuk mall paling mewah ya saat itu ya. Pada saat itu. Tapi sekarang katanya saya dengar ya terakhir ya, udah banyak orang keluar dari sana. Nah, ini juga jadi artinya dia mall bukan trade center ya, tapi itu dia. Tapi seperti Anda jelaskan tadi perlu evaluasi lagi ya, ulang ya tenan ya. Akhirnya ujung tenan ya. Ujung tenan ya. Ya, apakah dibuat seperti misalnya yang di Thailand compound tertentu sektor tertentu dibikin satu cluster gitu ya. Ya, betul. Baik, kemudian saya mau tanya lagi mengenai Anda sudah lagi beberapa waktu yang lalu Anda sudah masuk ke bisnis yang disebut dengan investment company. Ya, saya dengar-dengar Anda punya media, ya kan? Kemudian punya shop untuk invest di produk sepatu. Terus apa itu? Apa motifnya itu, Pak? Ya, jadi kan memang saya ngelihat bahwa ketika saya sudah cukup lama di real estate kan, jadi saya ngelihat 15 tahun ya. 15 tahun, jadi saya mencoba untuk berpikir masuk ke industri baru yang mungkin sedikit banyak nantinya bisa support real estate juga. Dalam artian adalah kayak misalkan contoh kita baru saja listing, kita baru saja go public company kita namanya Volk Group, jadi kode sama FOLK. Jadi seperti yang tadi Pak Panang yang bilang, jadi Volk Group ini adalah multi-sector holding company. Jadi kita ini investment company, investment company, kita invest di multi-sector Pak, tapi mostly itu adalah di consumer dan media. Jadi consumer kita ada di kosmetik, Sika, ada di personal care itu Dr. Soap, kemudian juga ada di sepatu itu Amazara, dan kita juga ada investment di media Pak, seperti Volkatif. Volkatif ini produce film Petualangan Sherina 2. Kemudian lagi hit sekarang, lagi hype sekarang dia. Lagi hype. Kemudian di Instagramnya sekarang follower udah istri saya kemana nonton? Saya mau nonton sama teman-teman ya. Ya kamu aja dulu saya. Luar biasa. Terus apa lagi? Terus udah gitu ada USS. USS ini biasanya suka bikin event sneakers Pak, Urban Sneaker Society. Ya, jadi salah satu motifnya. Berarti udah lumayan banyak cabangnya ya. Sudah. Gitu. Salah satu motif kita adalah memang kita ingin membantu untuk supaya startup founder ini itu naik kelas. Kadang-kadang kan perusahaan-perusahaan tadi, sometimes mereka bisa grow, tapi at some point mereka pasti akan ketemu kayak ceiling lah. Dan untuk bisa tembus ceiling tersebut mereka butuh funding, Pak. Nah, jadi ini sharing ya. Saya melihat properti itu kan tahun 86, ya kan. Jadi sudah mau 40 tahun ya. 3 tahun lagi 40 tahun. Memang yang saya lihat di Indonesia fenomena yang paling banyak itu adalah mereka bikin properti, mereka bangun bank. Ya, tapi semua hancur dan ini menurut saya kesalahan yang paling fatal. Kenapa? Properti itu long run investing atau long run cash flow stream. Sementara bank ini short run. Tapi yang dia lupa ini jasa.
Ini punya orang, gitu loh. Iya, iya. Nah, dia merasa punya dia, udah dimasukin lah, terjadilah mismatch, ya kan. Bank Danamon kolaps. Bank yang punya Pak Ponco Sutowo dulu itu, ada bank di sini juga. Bank Pasifik. Ibu Tutut punya bank juga habis, Dana Utama. Ciputra, nah, itu dia ngikutin, Lipo, semua hancur. Nah, sebaliknya kalau saya lihat, beberapa investor di Indonesia yang punya retail, consumer seperti Anda bilang, nggak pernah ada masalah. Konimax main di properti. Sebut saja Olympic main di properti. Jadi Anda sangat tepat. Jadi jangan bikin banking, jangan bikin produk finance untuk mensupport itu. Andai kata tadi Evergrande punya bisnis yang link dengan retail, produk seperti Anda, dia nggak perlu kolaps. Dia benar-benar support, self support. Dia ada bank juga ya? Iya. Ya, itu yang bikin dia jadi main kan. Nah, jadi saya pernah ketemu Pak James Riyadi, dia bilang, kenapa ya banknya itu dulu ditutup? Ya dia bilang, kita karena merasa memiliki itu loh. Nah, jadi memang jadi cenderung untuk memanfaatkan gitu. Nah, jadi sekarang dia dilepas supaya dia fokus di properti. Jadi menurut saya partner dari properti sampingan yang paling bagus itu retail. Betul. Jadi dia cash flow-nya sustain dan jangka pendek. Sementara ini kan jangka panjang. Jadi ketika di sini ada masalah sedikit, nah ini mensupport ini. Artinya apa? Anda kemungkinan besar nanti kalau menurut saya ya, itu bisa jadi besar di situ di investment company itu. Artinya equal besarnya. Karena kalau ini sedikit ada masalah, ini pasti stagnan likuiditasnya. Nah, dari sinilah dibantu. Itulah pentingnya grup. Jadi orang yang bisa mengcombine retail, consumer base cash flow dengan properti, itu paling top itu. Di Indonesia ini ya yang saya katakan tadi, perusahaan obat masuk properti nggak pernah ada masalah. Karena cash flow-nya sangat kuat dia. Tapi kalau banking selalu ada masalah. Gitu. Jadi Anda smart. Nggak gampang. Iya, Anda smart, smart. Karena ini ya dua bisnis yang sangat real, cuman ini long run cash flow, kalau ini short run cash flow. Jadi sangat-sangat cocok. Tetapi memang kalau menurut saya ini harus besar benar gitu. Artinya kalau selama Anda invest di sini, ini harus diimbangi besarnya. Jadi anytime Anda bisa support. Ya. Oke, saya kira sudah banyak ya. Nah, karena anak saya sangat kagum sama Anda, ya. Anak saya sekarang sudah jadi developer. Wow. Ya, jadi sejak muda dulu waktu Anda masih buka buku Science of Luck, ya kan. Kemudian buku apa satu lagi sebelumnya? Unlimited Wealth. Jadi dia mungkin baca-baca itu. Ya, jadi ya sangat luar biasa lah. Usianya sekarang kan sekitar 30 ya, 30. Jadi Anda 36 ya? 36. Nah, udah berapa keluarga, anak? Saya 2, Pak. 2 ya? 2. Nomor 1 berapa tahun? Nomor 1 umur 5, nomor 2 umur 3. Oh iya. Jadi bisa dikatakan ya masih normal sih. Artinya Anda married waktu usia 30 kali ya? Married 25 tapi punya anaknya. Oh iya. Oke. Ya. Jadi udah 11 tahun married ya? No, baru dikasih Tuhan ya. Umur 30. Ada nggak dari orang ini yang kayaknya mengikuti jejak Anda gitu loh. Maksudnya property man mungkin ya. Atau nggak tahu. Sekarang sih mungkin masih belum kelihatan. Ya. Tapi kalau suka dengan visual udah kelihatan. Jadi ya kan kalau orang properti kan dia visual ya. Ya. Jadi ya 2 anak saya sih orangnya visual lah. Suka sesuatu yang visual. Dan memang orang-orang properti yang sukses memang harus orang yang punya taste. Ya. Betul. Mau dia bangun rumah murah, bukan dia harus punya taste. Benar. Karena itulah yang ditangkap konsumen ketika first time melihat barangnya itu kan. Ya kan? Mesti sering-sering keluar negeri, Pak. Lihat ya. Taste. Atau download Pinterest. Ada juga orang yang tapi nggak punya taste. Ya. Jadi dia tapi nggak punya taste. Nah, jadi artinya talent yang Anda miliki, menurut saya ya, Anda punya taste. Sehingga ketika Anda di frontliner sebagai marketer, yang saya tahu ya, Anda kan pembicara dari awal. Itu kekuatannya. Banyak orang properti tapi nggak punya taste, susah. Punya banyak duit, punya banyak industri yang bisa mensupport tapi nggak punya taste. Jadi yang frontliner, marketer itu harus punya taste.
ya. Jadi produk-produk itu selalu akan sold out. Ya, karena saya pengalaman dulu di BSD ya. Bumi Supong Damai, saya mengawasi Bumi Supong Damai itu tahun 89, lo bayangin aja. Saya ketemu Pak Budi Arsa yang sekarang Presiden Viapsi itu tahun 86. Menantunya Pak Ciputra itu. Iya. Baru pulang dari London dia. Iya. Nah, saya baru pertama kali di situ. Saya lihat, loh kok dibangun yang ini? Bener, nggak laku. Dibangun nggak laku. Balik lagi. Ya, mungkin orang yang menangani itu nggak punya taste. Iya. Ada satu klaster, nggak laku dirubah. Nggak laku ya? Iya, benar. Nah, itulah. Dari sana saya pengalaman bahwa kesimpulannya, orang properti itu harus punya taste. Jadi kalau Anda tadi masuk ke kosmetik, masuk ke sepatu, itu memang iya. Kalau nggak punya cita rasa, nggak bisa itu. Nggak bisa sukses ya. Nah, jadi keinginan Anda untuk membangun legacy Anda nanti kepada anak Anda, tidak ada khusus untuk masuk di properti, nggak ada ya? Yang penting mungkin nanti saya akan kasih beberapa pilihan. Oh iya. Kan kebetulan memang silakan, ya. Kita ada 2 company sekarang. Jadi Trinity Land sama Trinity Dynamic. Trinity. Jadi Apa bedanya? Trinity Land dan True Land. Jadi dua-duanya sudah public listed. Oh iya. Ya, jadi yang Trinity Land ini proyeknya adalah Brooklyn, Yucata, Sequoia tadi ya. Nah, kalau yang True Land ini dia ada yang The Smith, Dipisah ya? Springwood, ya, dan yang nanti yang Kerawang itu dari True Land yang dengan Alfamart. Nah, kalau dilihat dari 2 company ini, kalau menurut Anda, honestly speaking, mana lebih prospek? Dari kita bicara dari financial view ya, dari luar gitu. Kebetulan memang kita sengaja bikin 2 ini. Kita yang True Land ini tuh kalau misalkan kita bilang kategori itu seperti Android. Kalau yang ini seperti Apple, Pak. Jadi dua-duanya punya market sendiri. Dia sendiri. Ya kan? Tapi kalau yang Android itu yang lebih ke functional. Maksudnya semua easy to use, user friendly. Iya. Ya kan, capture market yang menengah. Oh. Nah, tapi kalau yang Apple dia memang lebih sedikit, lebih niche, tapi lebih premium, lebih high end. Nah, sekarang saya tanya, apakah komposisi shareholders-nya beda? Beda sedikit aja. Iya. Tapi cuma beda sedikit ya? Beda sedikit aja. Tapi ada dua-duanya involved sebagai memegang marketer ya, marketing ya, side ya. Kalau di dua-duanya itu adalah lebih ke product development, Pak, sekarang. Product development ya? Iya, product development. Kebetulan sekarang kalau marketing yang handle Pak Ronald. Iya. Jadi Anda sudah transformasi dari yang tadinya hanya marketing side dulunya ya, awal-awalnya. Setelah banyak produk, Anda sudah banyak pengalaman masuk ke produk ya? Sebenarnya dari awal memang ada produk juga? Dari produk. Gitu. Jadi mulai dari biz dev-nya, kemudian termasuk sampai ke investment-nya. Jadi semuanya sih. Kecuali legal dan finance. Jadi lebih ke investment-nya, kemudian bikin study-nya, terus kemudian ini produk market fit apa yang paling cocok. Ya meetingnya setiap hari sama arsitek, sampai jadi ke press list. Dan lain sebagainya. Nanti malah marketing ada timnya lagi. Ya, memang kalau dilihat dari nyawa dari sebuah development itu memang produk. Ya. Karena produk lah yang langsung dikonsum oleh consumer. Ya, betul. Marketing itu udah pada umumnya nanti akan menjadi teknis yang diikuti dari produk konsep. Ya, betul. Nah, jadi kalau Anda udah masuk ke produk itu sudah jantungnya itu. Ya. Artinya kekuatan dia untuk tumbuh itu memang di sana. Benar. Ya kan? Contoh misalnya kayak Pakuan Jati, itu kan produk dia. Ya. Dia hanya mau rental, gitu, recurring income, udah produk. Ya. Jadi dia tinggal mengembangkan, hampir nggak ada yang gagal. Betul. Dia ada perumahan juga, tapi tetap produk gitu loh. Jadi Anda sudah pas itu produk yang menjadi yang Anda handle ya. Ya. Nah, jadi kalau bisa dikatakan cita-cita Anda pribadi, Anda kan bicara mengenai wealth. Apa target Anda 10 tahun yang akan datang? Kan sekarang 36. Iya. Sebagai personal. Ya, sekarang kan kalau bisnis sudah jelas, sangat bagus ya. Properti ditopang oleh retail. Terus apa obsesi Anda untuk 10 tahun yang akan datang? Kalau untuk real estate sih memang kita pengen, salah satu target saya adalah pengen buat skala kota, Pak. Gitu, karena kita tahu bahwa kalau misalkan yang sebelumnya kan pengalaman kita di high rise kan. Nah, kita lagi pengen coba dan salah satu milestone pertama kita adalah di Sequoia Hills itu 95 hektar.
Kemudian yang kedua adalah resort. Kita baru mulai di Tanamori, yang di Labuan Bajo, NTT. Terus kemudian yang ketiga ingin punya retail dan hotel management. Oh. Jadi kita mulai mau dalam 10 tahun ke depan cari yang ada recurring income, betul. Bagusnya memang Anda sudah IPO ya. Jadi untuk melihat kiri kanan, kan the beauty of finance itu kan kalau kita di produk, harga tanah nggak mungkin turun. Tapi harga saham 90% bisa turun, Evergrande itu. Betul. Jadi kalau udah tahu begini, memang itu bagus banget tuh. Ketika orang surrender, nggak bisa lagi ngapa-ngapain, dia punya retail, ya kita beli sahamnya 10 sen, 20 sen. Barangnya 100. Betul. Itu hebatnya kalau orang udah, orang properti udah masuk ke finance, itu hebatnya itu. Jadi Anda tadi kan masuk ke finance, jadi nggak usah jauh-jauh, BSD sekarang dijual di bawah nilai buku kan, rata-rata kan, karena stres dari the Fed rate. Iya, sekarang semua di bawah buku. Betul. Ya kalau kita tumpuk ini aja tertunggu 10 tahun juga masih tadi lagi investment. Ya, saya kira sudah cukup dulu sampai sekarang udah lumayan 1 jam lebih ya. Ya, saya kira terima kasih ya. Iya. Anda, saya doakan semakin sukses. Amin. Dan mudah-mudahan cita-cita Anda itu semua bisa terlaksana ya. Amin. Pak Panangian juga salam buat anaknya, Pak.